Kota Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1829 sampai tahun 1932, mengapa? Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Gunung Cifeng saat ini sangat berbahaya. Konon ada serigala salju yang menempatinya, sehingga sulit bagi kebanyakan orang yang masuk untuk keluar hidup-hidup. Dulu, orang-orang di desa kami akan mengelilingi Gunung Cifeng, tapi dikatakan bahwa bahkan Cifeng sekarang ada juga serigala salju di lapisan terluar gunung. Kata Liu Tua perlahan. Apa itu serigala salju? Fendi Zanders bertanya sedikit bingung. Istilah serigala salju ditinggalkan oleh orang-orang tua di desa kami. Itu tentang binatang unik di Gunung Cifeng. Binatang ini berbentuk seperti serigala, tetapi memiliki sepasang mata merah, dan serigala salju memiliki sifat yang sangat istimewa. Kepribadian. Ini sangat kejam, sekali menjadi sasaran serigala salju, ia akan terus mengejarmu sampai kamu kelelahan dan kemudian memakanmu. Kata Liu Tua dengan suara rendah. Kapan, monster yang kita temui di Gunung Cifeng, mungkin serigala salju? Pada saat ini, Wang Hong tiba-tiba tergagap. Apa kamu yakin? Fendi Zanders menoleh dan bertanya. Meskipun aku tidak melihat penampakan binatang buas itu dengan jelas, aku mendengar seseorang memanggil serigala bermata merah. Jawab Wang Hong dengan suara rendah. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak dan tidak berbicara. Faktanya, Fendi Zanders tidak terlalu takut pada hal-hal seperti serigala salju, karena Fendi Zanders berpikir bahwa betapapun ganasnya serigala salju, ia tidak lebih dari seekor binatang buas. Yang benar-benar mengkhawatirkan Fendi Zanders adalah orang-orang yang dikirim oleh keluarga Guwu di kota Cunyang. Karena anggota keluarga besar ini tahu bahwa Gunung Cifeng berbahaya, mereka juga harus menjadi pejuang, jadi jika orang-orang ini menemukan buah pengembalian jiwa terlebih dahulu, itu akan sedikit merepotkan. Orang tua, terima kasih atas kebaikanmu, tapi buah yang mengembalikan jiwa ini lebih penting bagiku daripada kehidupan, jadi aku harus menemukan buah yang mengembalikan jiwa apapun yang terjadi. Fendi Zanders menggoyangkan gelas anggurnya ke arah Liu Tua. Haha, aku hanya mengingatkanmu, apa yang kamu rencanakan, itu urusanmu sendiri. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Lao Liu tersenyum ringan. Setelah lebih dari 1 jam, semua orang hampir makan, dan kemudian langsung beristirahat di Hotel Lao Liu. Walaupun lingkungan dalam ruangan sangat biasa-biasa saja, bahkan bisa dikatakan agak ala kadarnya, namun bagi orang-orang yang lelah ini, sudah sangat baik jika memiliki tempat untuk tidur. Keesokan paginya, Fendi Zanders dan yang lainnya berangkat lagi. Setelah seharian semalam, konvoi Fendi Zanders akhirnya sampai di kaki Gunung Cifeng. Melihat gunung yang tertutup salju di depannya, Fendi Zanders menoleh ke Hu Jun dan bertanya, apakah ini Gunung Cifeng? Ini bukan Gunung Cifeng yang asli. Ini hanya puncak Gunung Cifeng. Bagian dalam Gunung Cifeng sangat besar. Entah seberapa besarnya. Jawab Hu Jun lembut. Jadi begitu. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu memandang kerumunan itu dan berkata, kita akan segera memasuki Gunung Cifeng, semuanya, ayo istirahat dulu, dan kita akan memasuki gunung saat fajar. Bagus. Semua orang setuju satu demi satu. Karena cuaca di luar sangat buruk, orang mungkin akan membeku menjadi es loli jika mereka berdiri di luar selama setengah jam, jadi tidak mungkin semua orang keluar dari mobil untuk beristirahat, dan mereka hanya bisa beristirahat di dalam mobil. Mobil Hu Jun dan lainnya telah direnovasi, sangat tahan dingin, dan AC dapat dinyalakan, sehingga suhu di dalam mobil masih dapat diterima oleh masyarakat awam. Semua orang makan sesuatu di dalam mobil dan beristirahat sebentar. Setelah sekitar 3 jam, semua orang langsung berkendara ke Gunung Cifeng. Saat mobil memasuki Gunung Cifeng, Fendi Zanders langsung ketakutan dengan pemandangan di dalam gunung tersebut. Karena hampir ada hamparan putih yang luas di depan Fendi Zanders, dan tidak ada yang lain kecuali salju putih di seluruh langit. Namun, Hu Jun dan yang lainnya dapat mengetahui lokasi yang ditunjuk Wang Hong berdasarkan peta, dan kemudian berkendara menuju tempat Wang Hong dan yang lainnya menemukan buah pengembalian jiwa. Saat ini, Fendi Zanders sangat bersyukur karena Zhong Yong telah meminta Hu Jun dan yang lainnya untuk datang. Jika Fendi Zanders, Zhong Yong, Wang Hong dan yang lainnya memasuki Gunung Cifeng, mereka mungkin akan dapat menemukan jiwa yang kembali bahkan jika mereka diberi waktu 1 tahun. Buah. Karena Hu Jun dan yang lainnya memimpin, Fendi Zanders juga dapat banyak bersantai, dan duduk di dalam mobil untuk beristirahat. Dalam sekejap mata, hampir 5 atau 6 hari telah berlalu. Selama 5 atau 6 hari ini, sebagian besar orang sedang dalam perjalanan. Dan lingkungan sekitarnya bersalju lebat kecuali pegunungan, dan Anda tidak dapat melihat pemandangan lain kecuali 2 hal tersebut. Ini adalah siksaan yang sangat berat bagi orang biasa. Zhong Yong jelas tidak tahan lagi, dia linglung sepanjang hari. Orang-orang Hu Jun sedikit lebih baik, karena bagaimanapun juga, ini bukan pertama kalinya mereka memasuki Gunung Cifeng, dan sepertinya mereka sudah terbiasa dengan lingkungan seperti itu sejak lama. Adapun serigala lapangan salju yang dibicarakan Liu Tua, Fendi Zanders dan yang lainnya belum pernah menemukannya. Tuan Zanders, kabar baik.
Setelah Zong Yong menjawab panggilan telepon, dia menoleh dan berteriak pada Fendi Zanders. Kabar baik apa? Fendi Zanders membuka matanya, dan bertanya pada Zong Yong dengan nada bingung. Hu Jun baru saja meneleponku, mengatakan bahwa mereka sepertinya telah menemukan lembah tempat Wang Hong dan yang lainnya biasa kembali ke buah jiwa. Jaraknya kurang dari 10 kilometer dari kita, dan diperkirakan kita akan sampai di sana dalam 10 menit, kata Zong Yong dengan ekspresi sangat bersemangat. Bagus, akhirnya aku menemukannya. Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit bersemangat. Faktanya, suasana hati Fendi Zanders juga sangat mudah tersinggung akhir-akhir ini. Lagi pula, sudah lama sekali dia tidak memasuki Gunung Chifeng, tapi belum ada kemajuan sama sekali. Fendi Zanders pasti sangat cemas. Jika Wang Hong mengingatnya dengan benar, kita mungkin akan segera menemukan buah pengembalian jiwa. Zong Yong memamerkan giginya dan melanjutkan. Fendi Zanders memandang Zong Yong dengan acuh tak acuh, tetapi tidak berbicara. Karena Fendi Zanders tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak semudah itu menemukan buah yang mengembalikan jiwa. Setelah sekitar 10 menit, konvoi itu akhirnya berhenti. Tuan Zanders, kita sudah sampai, ayo turun dan melihat. Zong Yong berkata pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Baiklah, turun dan lihat. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu mengulurkan tangan dan membuka pintu dan keluar dari mobil. Setelah turun dari mobil, Fendi Zanders merasa sedikit kedinginan. Hawa dingin seperti ini tidak sebanding dengan hawa dingin di kota Chunya. Bahkan jika Fendi Zanders menggunakan napasnya untuk menahan hawa dingin, dia masih merasa sedikit kedinginan. Belum lagi Zong Yong, dia gemetar begitu keluar dari mobil, dan wajahnya menjadi pucat. Bab 1830. Tempat apa ini? Dingin sekali, kata Zong Yong kepada Fendi Zanders dengan gemetar. Bos Zong, jika kamu tidak tahan, kembalilah ke mobil. Pada saat ini, Hu Jun datang ke sisi Fendi Zanders, dan berkata kepada Zong Yong sambil tersenyum. Aku masih bisa bertahan. Zong Yong menjawab dengan suara rendah. Hu Jun melirik Zong Yong dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menoleh dan berkata kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, menurut lokasi yang dikatakan Wang Hong, buah pengembalian jiwa yang ingin Anda temukan seharusnya di lembah ini. Tapi kondisi jalan di lembah sangat rumit, tidak ada cara untuk masuk, kita hanya bisa berjalan masuk. Berapa jauh dari lokasi buah pengembalian jiwa? Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Kalau jalan kaki, diperkirakan memakan waktu setidaknya 3 jam, jawab Hu Jun. 3 jam. Fendi Zanders langsung tercengang setelah mendengar kalimat ini. Karena Fendi Zanders tahu bahwa lingkungan di lembah itu sangat buruk, dan orang biasa akan merasa tak tertahankan meskipun mereka berdiri di sini sebentar. Jika orang-orang ini dibiarkan berjalan lebih dari 3 jam dalam lingkungan seperti itu, diperkirakan lebih dari separuhnya akan terjatuh. Di sini terlalu dingin. Saya kira jika semua orang mengikuti, mereka tidak akan bisa keluar. Kalau tidak, saya akan masuk dan melihat. Setelah Fendi Zanders berpikir sejenak, dia berkata kepada Hu Jun dengan suara rendah. Tuan Zanders, jika Anda masuk sendiri, Anda mungkin tidak dapat menemukan lokasi buah pengembalian jiwa, dan bahkan jika Anda menemukannya, Anda mungkin tidak dapat keluar dari lembah ini, atau saya akan menemani Anda di dalam. Hu Jun berkata dengan tergesa-gesa. Apakah kamu ikut denganku? Fendi Zanders mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Hu Jun, lalu berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak takut mati di lembah ini? Saya telah tinggal di lingkungan seperti itu sejak saya masih kecil. Suhu ini tidak berarti apa-apa bagi saya, dan saya juga telah menerima uang dari Anda, Tuan Zanders. Tugas saya adalah membawa Anda ke pegunungan dan membawa Anda keluar dari pegunungan. Hu Jun berkata dengan serius. Jika saya benar-benar dapat menemukan buah yang mengembalikan jiwa, saya akan berterima kasih banyak. Fendi Zanders merasa sangat berbahaya memasuki lembah sendirian, dan Fendi Zanders tidak tahu jalannya. Jika Hu Jun ada di sisinya, itu akan menyelamatkan banyak masalah. Sedangkan yang lainnya, mereka bisa tetap di tempatnya dan menunggu mereka berdua kembali. Fendi Zanders memberitahu Zong Yong tentang situasinya. Zong Yong awalnya berencana mengikuti Fendi Zanders ke lembah, tetapi cuaca di luar terlalu dingin, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah pada akhirnya. Hu Jun menyiapkan makanan darurat dan air, lalu membawa Fendi Zanders ke lembah. Setelah memasuki lembah, Fendi Zanders menemukan bahwa lingkungan di dalam lembah tampak lebih buruk daripada di luar. Selain itu, Fendi Zanders melihat sekeliling dan tidak menemukan jejak kaki atau jejak manusia yang lewat, yang berarti keluarga besar di kota Chun yang seharusnya tidak pernah berada di sini, dan tentu saja mereka tidak menemukan keberadaan buah yang mengembalikan jiwa. Meskipun Fendi Zanders dan yang lainnya memasuki gunung relatif terlambat, karena Wang Hong mengetahui lokasi spesifik dari buah pengembalian jiwa, kecepatan Fendi Zanders berkali-kali lebih cepat daripada orang-orang itu. Hu Jun memimpin Fendi Zanders maju dengan susah payah melawan angin dingin yang menderu-deru. Sisi Fendi Zanders masih bagus. Bagaimanapun, Fendi Zanders adalah seorang pejuang dan bisa menahan hawa dingin dengan napasnya, jadi berjalan tidak terlalu berat. Tapi Hu Jun hanyalah orang biasa, meskipun dia tinggal di lingkungan seperti itu sepanjang tahun, dia masih tidak tahan saat ini.
Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan langsung menutupi tubuh Hu Jun dengan nafasnya, yang akan membuat Hu Jun lebih mudah. Setelah Hu Jun merasakan perubahan pada tubuhnya, ekspresi wajahnya sedikit terkejut, lalu dia menoleh dan melirik Fendi Zanders. Apa yang salah? Fendi Zanders bertanya pada Hu Jun sambil tersenyum. Tuan Zanders, mengapa saya merasa tubuh saya tampak jauh lebih ringan, dan tidak sedingin sebelumnya? Hu Jun berkata dengan nada sangat terkejut. Aku membantumu dengan nafasku, jadi kamu seharusnya bisa menghemat sedikit energi. Jawab Fendi Zanders ringan. Tuan Zanders, Anda benar-benar dewa. Ini pertama kalinya saya menemui hal seperti itu. Hu Jun masih sangat terkejut dengan perubahan pada tubuhnya. Ya Tuhan. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Hu Jun, dia tidak bisa menahan senyum pahit, dan kemudian berkata dengan ringan, alangkah baiknya jika saya benar-benar seorang dewa, dan saya bisa menyelamatkan pacar saya. Tuan Zanders, Anda punya berusaha keras hanya untuk menyelamatkan pacarmu. Hu Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kanan. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Sebenarnya aku cukup penasaran dengan identitasmu, kenapa kamu tidak memberitahuku tentang urusanmu? Mungkin karena bantuan Fendi Zanders, kondisi Hu Jun menjadi lebih baik, dan dia masih ingin mengobrol dengan Fendi Zanders saat ini. Dan Fendi Zanders sedang ada waktu luang saat ini, jadi dia mengobrol dengan Hu Jun, dan dengan kasar memberitahu Hu Jun apa yang terjadi padanya. Karena saya bisa mengalihkan sebagian perhatian saya saat mengobrol, 3 jam berlalu dengan cepat. Hu Jun mengeluarkan peta itu dan mempelajarinya dengan cermat, lalu mengerutkan kening dan berkata kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, ada yang tidak beres. Apa yang salah? Fendi Zanders memandang Hu Jun dan bertanya. Sebelumnya Wang Hong mengatakan bahwa mereka membutuhkan waktu 3 jam untuk menemukan buah yang mengembalikan jiwa, tetapi mereka semua adalah orang biasa, dan kecepatan berjalan mereka pasti tidak sebanding dengan kecepatan kami berdua, tetapi mengapa butuh 3 jam? Jam sekarang sudah berlalu, dan kita masih belum melihat buah yang mengembalikan jiwa. Hu Jun berkata dengan nada sangat bingung. Itu tertutup salju lebat sepanjang tahun. Saya pikir kemungkinan besar kita berdua melewatkan lokasi buah yang mengembalikan jiwa. Kata Fendi Zanders dengan suara rendah. Itu merepotkan, haruskah kita berdua terus berjalan maju atau mundur? Hu Jun mengerutkan kening dan berkata. Fendi Zanders ragu-ragu selama 2 detik setelah mendengar kata-kata Hu Jun, lalu perlahan menutup matanya. Fendi Zanders berpendapat bahwa buah yang mengembalikan jiwa adalah obat ajaib yang dibiarkan oleh langit dan bumi, sehingga buah yang mengembalikan jiwa harus mampu mengeluarkan nafas yang berbeda dari bahan obat biasa. Fendi Zanders berencana menggunakan metode pengamatan energi untuk melihat apakah dia dapat menemukan lokasi buah pengembalian jiwa. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang memancarkan energi spiritual ke arah timur lautnya. Ikuti aku lewat sini. Kata Fendi Zanders kepada Hu Jun tanpa ekspresi. Hu Jun tertegun sejenak, tapi tidak bertanya lagi, dan buru-buru mengikuti langkah Fendi Zanders. Fendi Zanders berjalan cepat menuju timur laut, dan setelah sekitar 10 menit, Fendi Zanders berhenti. Karena saat ini, ada puncak gunung di depannya, dan puncak gunung tersebut langsung menghalangi jalan. Bab 1831. Tunggu sebentar dan berhati-hatilah. Fendi Zanders tahu bahwa serigala salju akan segera menyerangnya, jadi dia mengingatkan Hu Jun dengan suara rendah. Tuan Zanders, kalau tidak kita harus pergi dari sini dulu, sepertinya tidak hanya ada satu serigala salju di sini. Hu Jun buru-buru membalas Fendi Zanders. Fendi Zanders secara naluriah melihat sekelilingnya, dan dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Hu Jun benar, tetapi saat ini tidak hanya ada satu serigala padang salju, tetapi juga serigala padang salju yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka perlahan mendekati mereka berdua. Hanya saja serigala padang salju di sekitarnya tidak terlalu besar, sama seperti serigala biasa, hanya saja rambutnya berwarna putih dan matanya merah. Sekarang hanya serigala salju di depan Fendi Zanders yang terbesar dan seharusnya memiliki efektivitas tempur tertinggi. Tuan Zanders, ayo lari cepat, atau akan terlambat. Hu Jun tidak memilih untuk melarikan diri sendirian, tetapi mengulurkan tangan dan meraih Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders berdiri di sana tanpa bergerak. Tuan Zanders, jangan bingung, serigala padang salju ini bukanlah sesuatu yang bisa kita berdua atasi. Kata Hu Jun bersemangat. Aku butuh banyak usaha untuk akhirnya menemukan buah yang mengembalikan jiwa, tidak mungkin aku pergi begitu saja. Fendi Zanders balas berbisik kepada Hu Jun. Kamu. Hu Jun membuka mulutnya untuk berbicara. Ah. Tapi di detik berikutnya, Raja Serigala Padang Salju tiba-tiba mengeluarkan geraman pelan. Dalam sekejap, serigala lapangan salju yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju posisi Fendi Zanders dan Hu Jun. Lindungi dirimu sendiri. Fendi Zanders berteriak pada Hu Jun, dan kemudian langsung bergegas ke depan. Ketika Hu Jun melihat adegan ini, dia sangat terkejut. Lagi pula, dalam situasi seperti ini, pikiran pertama di benak setiap orang normal adalah melarikan diri, tetapi Fendi Zanders langsung bergegas. Bang-bang. Kecepatan Fendi Zanders sangat cepat, dan dia menendang 2 serigala lapangan salju hampir dalam sekejap mata.
Fendi Zanders tahu bahwa serigala lapangan salju ini sangat ganas, jadi ketika dia bergerak, dia tidak menyisakan ruang untuk itu, dan hampir setiap kali dia bergerak, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lebih dari selusin serigala salju telah dikirim terbang oleh Fendi Zanders. Hanya saja Fendi Zanders juga tahu kalau dia akan kelelahan jika terus bertarung seperti ini, jadi dia langsung mengeluarkan belati 5 elemen, dan meraung, Yulei. Ledakan. Detik berikutnya, terdengar suara keras antara langit dan bumi. Petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan langsung menyerang serigala di padang salju di sekitar Fendi Zanders. Tidak jauh dari situ, Hu Jun menatap Fendi Zanders di tengah kilat dan guntur. Di mata Hu Jun, Fendi Zanders seperti peri di serial TV. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kemampuan Fendi Zanders menggunakan kekuatan guntur. Siapa sebenarnya Tuan Zanders? Hu Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap dan menghela nafas. Mungkin karena efek jera dari Tian Lei, semua serigala salju berhenti menyerang Fendi Zanders dan menatap posisi Fendi Zanders dengan mata khawatir. Ah! Setelah melihat pemandangan ini, Raja Serigala Padang Salju mengeluarkan raungan marah, dan segera bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Saat Raja Serigala Padang Salju mulai bergerak, Hu Jun merasa seolah-olah sebuah tank telah dimulai. Raja Serigala Sui Yuan bergegas menuju Fendi Zanders dengan mulut berdarah terbuka. Kecepatan reaksi Fendi Zanders sangat cepat, dan dia langsung menghindari serangan Raja Serigala Lapangan Salju, lalu mengangkat tinjunya dan membantingnya dengan keras ke bagian atas kepala Raja Serigala Lapangan Salju. Setelah tiba-tiba dipukul oleh Fendi Zanders, Raja Serigala Padang Salju berhenti sebentar, tetapi dia tampaknya tidak terpengaruh, dan terus bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Namun, kali ini Fendi Zanders berdiri di tempatnya dan tidak memilih untuk bersembunyi. Tepat ketika Raja Serigala Padang Salju hendak menggigit Fendi Zanders mengangkat kakinya ke udara, dan kemudian langsung menunggangi punggung Raja Serigala Padang Salju. Setelah menunggangi tubuh Raja Serigala Padang Salju, Fendi Zanders memegang erat kepala Raja Serigala Padang Salju dengan satu tangan, dan mengepalkan tinjunya dengan tangan lainnya, lalu meninju kepala Raja Serigala Padang Salju satu demi satu. Hancurkan di bagian atas. Raja Serigala Sui Yuan berlari ke sana kemari seperti orang gila, seolah berencana membuang Fendi Zanders dari tubuhnya. Tapi Fendi Zanders sama sekali tidak memberikan kesempatan ini kepada Raja Serigala Padang Salju, dia meninju kepala Raja Serigala Padang Salju satu demi satu. Perlu diketahui bahwa Fendi Zanders kini adalah seorang ahli bela diri tingkat mistik sejati, pukulan Fendi Zanders dapat langsung membunuh seorang ahli bela diri, dapat dibayangkan betapa menakutkannya tinjunya. Pada awalnya, Raja Serigala Sui Yuan hampir tidak bisa bertahan, tetapi setelah Fendi Zanders meninju lebih dari 10 kali berturut-turut, Raja Serigala Sui Yuan tidak lagi segila sebelumnya, dan gerakannya jelas jauh lebih lambat. Jika kamu mengaku kalah sekarang, aku bisa melepaskanmu. Fendi Zanders menunggangi Raja Serigala Padang Salju dan berteriak kepada Raja Serigala Padang Salju dengan suara rendah. Mungkin karena tinggal di samping Hui Hongwo sepanjang tahun, Raja Serigala Padang Salju ini sudah memiliki aura, jadi sepertinya dia bisa memahami kata-kata Fendi Zanders, jadi dia meraung ke arah Fendi Zanders, lalu langsung berjalan menuju gunung itu lewat. Ledakan. Dengan suara yang keras, Snowfield Wolf King langsung menghantam puncak gunung. Tapi itu tetap tidak membuat Fendi Zanders lepas dari tubuhnya. Kamu masih tidak setuju, kan? Fendi Zanders berteriak, lalu mengayunkan tinjunya lagi dan melemparkannya ke kepala Raja Serigala Padang Salju. Setelah Fendi Zanders meninju 7 atau 8 kali berturut-turut, Raja Serigala Sui Yuan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan jatuh ke tanah dengan keras. Apakah kamu yakin sekarang? Fendi Zanders memandang Raja Serigala Sui Yuan dan bertanya. Raja Serigala Padang Salju tergeletak di tanah tanpa mengeluarkan suara apapun. Dan Fendi Zanders berdiri dari Raja Serigala Sui Yuan setelah ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan hampa, kamu sama sekali bukan lawan saya, buah yang mengembalikan jiwa ini sangat penting bagi saya, jika Anda mengaku kalah, saya bisa lepaskan kamu, jika kamu tidak mau mengaku kalah, maka berdirilah dan terus bertarung denganku. Raja Serigala Sui Yuan menatap posisi Fendi Zanders dengan mata merahnya, tapi dia tidak pernah berdiri. Kamu bisa pergi dengan temanmu. Fendi Zanders merasa segala sesuatu di dunia ini memiliki spiritualitas, jadi dia tidak mau membunuh saat ini. Terlebih lagi, Fendi Zanders tahu bahwa jika dia mengambil buah yang mengembalikan jiwa, itu sama dengan menghilangkan kelangsungan hidup serigala padang salju ini, dan mereka sangat menyedihkan. Alasan mengapa serigala padang salju ini berkumpul di sini untuk melindungi buah yang mengembalikan jiwa sebenarnya karena aura yang dikeluarkan oleh buah yang mengembalikan jiwa memungkinkan mereka bertahan hidup tanpa makan apapun. Jika tidak, mustahil untuk bertahan hidup di tempat yang dingin dan bersalju ini. Banyak serigala salju, mereka tidak punya sumber makanan sama sekali. Bab 1832. Tunggu sebentar dan berhati-hatilah. Fendi Zanders tahu bahwa serigala salju akan segera menyerangnya, jadi dia mengingatkan Hu Jun dengan suara rendah. Tuan Zanders, kalau tidak kita harus pergi dari sini dulu, sepertinya tidak hanya ada satu serigala salju di sini. Hu Jun buru-buru membalas Fendi Zanders. Fendi Zanders secara naluriah melihat sekelilingnya,
dan dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Hu Jun benar, tetapi saat ini tidak hanya ada satu serigala padang salju, tetapi juga serigala padang salju yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka perlahan mendekati mereka berdua. Hanya saja serigala padang salju di sekitarnya tidak terlalu besar, sama seperti serigala biasa, hanya saja rambutnya berwarna putih dan matanya merah. Sekarang hanya serigala salju di depan Fendi Zanders yang terbesar dan seharusnya memiliki efektivitas tempur tertinggi. Tuan Zanders, ayo lari cepat, atau akan terlambat. Hu Jun tidak memilih untuk melarikan diri sendirian, tetapi mengulurkan tangan dan meraih Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders berdiri di sana tanpa bergerak. Tuan Zanders, jangan bingung, serigala padang salju ini bukanlah sesuatu yang bisa kita berdua atasi. Kata Hu Jun bersemangat. Aku butuh banyak usaha untuk akhirnya menemukan buah yang mengembalikan jiwa, tidak mungkin aku pergi begitu saja. Fendi Zanders balas berbisik kepada Hu Jun. Kamu. Hu Jun membuka mulutnya untuk berbicara. Ah. Tapi di detik berikutnya, Raja Serigala Padang Salju tiba-tiba mengeluarkan geraman pelan. Dalam sekejap, serigala lapangan salju yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju posisi Fendi Zanders dan Hu Jun. Lindungi dirimu sendiri. Fendi Zanders berteriak pada Hu Jun, dan kemudian langsung bergegas ke depan. Ketika Hu Jun melihat adegan ini, dia sangat terkejut. Lagi pula, dalam situasi seperti ini, pikiran pertama di benak setiap orang normal adalah melarikan diri, tetapi Fendi Zanders langsung bergegas. Bang-bang. Kecepatan Fendi Zanders sangat cepat, dan dia menendang dua serigala lapangan salju hampir dalam sekejap mata. Fendi Zanders tahu bahwa serigala lapangan salju ini sangat ganas, jadi ketika dia bergerak, dia tidak menyisakan ruang untuk itu, dan hampir setiap kali dia bergerak, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lebih dari selusin serigala salju telah dikirim terbang oleh Fendi Zanders. Hanya saja Fendi Zanders juga tahu kalau dia akan kelelahan jika terus bertarung seperti ini, jadi dia langsung mengeluarkan belati 5 elemen, dan meraung, Yulei. Ledakan. Detik berikutnya, terdengar suara keras antara langit dan bumi. Petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan langsung menyerang serigala di padang salju di sekitar Fendi Zanders. Tidak jauh dari situ, Hu Jun menatap Fendi Zanders di tengah kilat dan guntur. Di mata Hu Jun, Fendi Zanders seperti peri di serial TV. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kemampuan Fendi Zanders menggunakan kekuatan guntur. Siapa sebenarnya Tuan Zanders? Hu Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap dan menghela nafas. Mungkin karena efek cerah dari Tian Lei, semua serigala salju berhenti menyerang Fendi Zanders dan menatap posisi Fendi Zanders dengan mata khawatir. Ah. Setelah melihat pemandangan ini, Raja Serigala Padang Salju mengeluarkan raungan marah, dan segera bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Saat Raja Serigala Padang Salju mulai bergerak, Hu Jun merasa seolah-olah sebuah tank telah dimulai. Raja Serigala Sui Yuan bergegas menuju Fendi Zanders dengan mulut berdarah terbuka. Kecepatan reaksi Fendi Zanders sangat cepat, dan dia langsung menghindari serangan Raja Serigala Lapangan Salju, lalu mengangkat tinjunya dan membantingnya dengan keras ke bagian atas kepala Raja Serigala Lapangan Salju. Setelah tiba-tiba dipukul oleh Fendi Zanders, Raja Serigala Padang Salju berhenti sebentar, tetapi dia tampaknya tidak terpengaruh, dan terus bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Namun, kali ini Fendi Zanders berdiri di tempatnya dan tidak memilih untuk bersembunyi. Tepat ketika Raja Serigala Padang Salju hendak menggigit Fendi Zanders mengangkat kakinya ke udara, dan kemudian langsung menunggangi punggung Raja Serigala Padang Salju. Setelah menunggangi tubuh Raja Serigala Padang Salju, Fendi Zanders memegang erat kepala Raja Serigala Padang Salju dengan satu tangan, dan mengepalkan tinjunya dengan tangan lainnya, lalu meninju kepala Raja Serigala Padang Salju satu demi satu. Hancurkan di bagian atas. Raja Serigala Sui Yuan berlari ke sana kemari seperti orang gila, seolah berencana membuang Fendi Zanders dari tubuhnya. Tapi Fendi Zanders sama sekali tidak memberikan kesempatan ini kepada Raja Serigala Padang Salju, dia meninju kepala Raja Serigala Padang Salju satu demi satu. Perlu diketahui bahwa Fendi Zanders kini adalah seorang ahli bela diri tingkat mistik sejati, pukulan Fendi Zanders dapat langsung membunuh seorang ahli bela diri, dapat dibayangkan betapa menakutkannya tinjunya. Pada awalnya, Raja Serigala Sui Yuan hampir tidak bisa bertahan, tetapi setelah Fendi Zanders meninju lebih dari 10 kali berturut-turut, Raja Serigala Sui Yuan tidak lagi segila sebelumnya, dan gerakannya jelas jauh lebih lambat. Jika kamu mengaku kalah sekarang, aku bisa melepaskanmu. Fendi Zanders menunggangi Raja Serigala Padang Salju dan berteriak kepada Raja Serigala Padang Salju dengan suara rendah. Mungkin karena tinggal di samping Hui Hongwo sepanjang tahun, Raja Serigala Padang Salju ini sudah memiliki aura, jadi sepertinya dia bisa memahami kata-kata Fendi Zanders, jadi dia meraung ke arah Fendi Zanders, lalu langsung berjalan menuju gunung itu lewat. Ledakan. Dengan suara yang keras, Snowfield Wolf King langsung menghantam puncak gunung. Tapi itu tetap tidak membuat Fendi Zanders lepas dari tubuhnya. Kamu masih tidak setuju, kan? Fendi Zanders berteriak, lalu mengayunkan tinjunya lagi dan melemparkannya ke kepala Raja Serigala Padang Salju. Setelah Fendi Zanders meninju 7 atau 8 kali berturut-turut, Raja Serigala Sui Yuan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan jatuh ke tanah dengan keras. Apakah kamu yakin sekarang? Fendi Zanders memandang Raja Serigala Sui Yuan dan bertanya.
Raja Serigala Padang Salju tergeletak di tanah tanpa mengeluarkan suara apapun. Dan Fendi Zanders berdiri dari Raja Serigala Suiyuan setelah ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan hampa, kamu sama sekali bukan lawan saya, buah yang mengembalikan jiwa ini sangat penting bagi saya, jika Anda mengaku kalah, saya bisa lepaskan kamu, jika kamu tidak mau mengaku kalah, maka berdirilah dan terus bertarung denganku. Raja Serigala Suiyuan menatap posisi Fendi Zanders dengan mata merahnya, tapi dia tidak pernah berdiri. Kamu bisa pergi dengan temanmu. Fendi Zanders merasa segala sesuatu di dunia ini memiliki spiritualitas, jadi dia tidak mau membunuh saat ini. Terlebih lagi, Fendi Zanders tahu bahwa jika dia mengambil buah yang mengembalikan jiwa, itu sama dengan menghilangkan kelangsungan hidup serigala padang salju ini, dan mereka sangat menyedihkan. Alasan mengapa serigala padang salju ini berkumpul di sini untuk melindungi buah yang mengembalikan jiwa sebenarnya karena aura yang dikeluarkan oleh buah yang mengembalikan jiwa memungkinkan mereka bertahan hidup tanpa makan apapun. Jika tidak, mustahil untuk bertahan hidup di tempat yang dingin dan bersalju ini. Banyak serigala salju, mereka tidak punya sumber makanan sama sekali.